Halo teman-teman, bergabung kembali di channel berfisika.com, masih dengan Kak Wawan ya. Nah teman-teman, kita akan lanjutkan materi dulu ya tentang usaha energi, yaitu tentang menentukan nilai energi potensial. Di skip dulu karena ada tutorial 1 kemarin. Nanti kita lanjut ke tutorial 2. Wah, teman-teman masih penasaran dengan tutorial 2? Oke, bab dinamika Newton. Teman-teman nanti tunggu saja ya videonya. Oke, sekarang kita belajar dulu, lanjutkan materi karena sebentar lagi UTS. Nah, kan materinya belum beres. Usaha energi, impuls momentum, dinamika, rotasi benda tegar. Nah, jadi masih ada 3 bab lagi. Usaha energi, impuls momentum belum nih materinya, dan yang terakhir adalah dinamika benda rotasi. Sampai situ UTS 1-nya teman-teman. UTS 1 bulan depan November teman-teman. Oke, kita lanjutkan nilai energi potensial. Nah, dalam poin ini, dalam bahasan kali ini kita akan menentukan berapa sih formula atau energi potensial yang telah kita bahas, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas elastis ya, energi potensial elastis pegas gitu ya. Oke, energi potensial itu kemarin udah tahu hubungannya ya, energi potensial, perubahan energi potensial ya dengan usaha oleh gaya konservatif. Jadi energi potensial itu dapat ditransfer energinya karena adanya sebuah gaya konservatif ya teman-teman. Gaya konservatif, saya nggak akan jelasin apa itu gaya konservatif ya. Oke, nah gaya konservatif inilah akan memberikan usaha ya, yang sehingga menyebabkan perubahan energi potensialnya ya. Ini melakukan usaha teman-teman, melakukan usaha. Dan kemarin kita udah turunkan hubungannya bahwa bahwa perubahannya energi potensialnya itu adalah sama dengan minus dari usahanya. Usaha oleh gaya konservatif ya, hati-hati, WK, saya tulisnya W konservatif. Oke, jadi bukan usaha total yang dilakukan oleh benda oleh gaya eksternal, bukan. Ini adalah usaha oleh gaya konservatif. Yaudah, karena ini tentang gaya konservatif, saya nggak usah tuliskan ya, kayak gini aja. Karena biasanya usaha yang dilakukan itu bergantung terhadap posisi atau misalkan perubahan konfigurasinya. Berarti teman-teman bisa tuliskan bentuk yang lain dari usaha adalah integral dari f x dx. Nah jadi si f-nya itu berubah teman-teman terhadap dx ya, berubah terhadap posisi atau acuannya. Nah, misalkan XI gitu ya ke XF gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, W yang ini kita substitusi menjadi delta U-nya teman-teman. Berarti ini jadi W-nya minus delta U teman-teman. Seperti itu ya. Nah, makanya ini saya ganti jadi minus delta U, oke, sama dengan integral dari XI XF Fx dx. Nah, seperti itu. Nah, kita kan ingin melihat hubungannya perubahan energi potensialnya, berarti minusnya ke depannya aja. Oh, berarti delta U-nya adalah minus. Nah, seperti ini formulanya. XI XF. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, oke. Jadi perubahan energi potensial adalah minus dari integral dari gaya yang dilakukan gaya konservatif ya, gaya konservatif terhadap jaraknya. Oke, terhadap posisinya, perubahan posisi. Oke, kita berarti langsung menentukan energi potensial gravitasi ya. Jadi yang pertama kita jelaskan energi potensial gravitasi. Oke. Nah, kemarin contohnya adalah misalkan sebuah bola ya. Oke, sebuah bola yang kita lempar ke atas. Oke. Kita lempar ke atas, oke teman-teman. Berarti dia gaya beratnya ya, mg ya, ini merupakan gaya konservatifnya ya, bekerja terhadap si benda, dan benda gerakannya ke atas sehingga dia perpindahannya oke. Nah ini D gitu ya, dan perpindahannya itu berlawanan dengan gaya konservatifnya. Oke, nah berarti kita bisa tulis yang ini. Oke, berarti delta U oke sama dengan minus integral. Nah kita tulis dulu Fx dx dari Xi ke Xf. Nah, namun karena potensial gravitasi ya, gaya konservatif
berat ini arahnya vertikal, berarti teman-teman ubah simbol ini menjadi terhadap arah Y teman-teman. Jadi nanti teman-teman ganti minus integral jadi Y ya, Y awal ke Y akhir dari FY dy. Nah seperti itu teman-teman. Nah kemudian gaya konservatif ini apa kalau di dalam energi potensial gravitasi? Gaya yang bekerjanya adalah mg teman-teman, dan mg arahnya ke bawah. Kalau ke bawah berarti dia vektornya minus ya, minus. Berarti kita tulis yi yf minus mg teman-teman. Nah seperti itu dy. Nah karena m dan g nya konstan, berarti kalau diintegralkan terhadap dy itu adalah y teman-teman. Makanya nanti min kali min positif ya, jadi mg. Nah mgy dulu batasnya dari yf yi, sehingga teman-teman akan peroleh yf min yi. Nah gitu. Seperti itu. Berarti delta u nya adalah mg delta y teman-teman. Nah seperti itu perubahan energi potensialnya teman-teman. Nah kalau menentukan energi potensial, sebenarnya energi potensial gravitasi itu berhubungan dengan konfigurasi ya. Kalau ini kan berarti sistem apa? Sistem partikel dan bumi gitu. Sistem partikel dan bumi. Partikel itu ininya nih bola gitu ya, ini sistem partikel bumi. Nah kita bisa menentukan suatu energi potensial yang dimiliki suatu partikel itu kalau kita tentukan nilai acuan konfigurasinya ya, nilai titik acuannya. Misalkan titik acuannya kita ambil yi nya sama dengan 0, sehingga akan menyebabkan si u pada saat i nya, energi potensial i nya adalah 0 juga, sehingga kita akan tuliskan uf dikurangi 0 ya, ui nya kan 0 sama dengan mg y kurangi 0. Nah gitu. Jadi jawabannya jadi gimana? U sama dengan uy ya, uy adalah mg y. Nah ini teman-teman. Nah jadi kita bisa mengatakan bahwa si benda itu punya energi potensial. Nah ini energi potensialnya karena dia ada titik acuan yang kita jadikan referensinya, oke, yang membuat energi potensial awalnya 0. Nah, sehingga kita dapat menyebutkan nilainya seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba kasih ilustrasi, gitu ya, kasih ilustrasi tentang bagaimana titik acuan ini berpengaruh terhadap perhitungan nilai energinya. Oke, misalkan gini teman-teman, di sini ada sebuah misalkan gedung ya, di sini ada balkonnya misalnya. Oke, nah kemudian di sini ada sebuah pohon gitu. Itu ya pohon. Oke, nah gitu ya. Nah di sini ada misalkan seekor apa tupai gitu ya. Nah gitulah, saya gambarnya kurang bagus apa. Nah seperti itulah contohnya ya. Nah pertanyaannya adalah berapa energi potensial yang dimiliki oleh tupai gitu ya. Ini udah habis. Energi potensial yang dimiliki tupai jika jika apa titik acuannya ya, titik acuan di y sama dengan 0. Oke, y sama dengan 0 di mana? Di tanah. Di sini y sama dengan 0. Oke, y sama dengan 0. Kemudian ini balkon tingginya misalkan 3 meter. Y sama dengan 0 di balkon. Oke. Di balkon y sama dengan 3 meter. Jadi ukuran 3 meternya ini dari titik 0 di bawah ya. Kemudian di dahan itu di titik dia ini di dahan. Di dahan itu si tupai itu sedang ada di dahan ya. Di dahannya, dan yang terakhir di dahan pohon. Di dahan pohon di atas tupai. Misalkan 1 meter. Nah, itu nomor A. Kalau nomor B,
Nah, jika si tupai jatuh, oke, ini ketinggiannya 5 meter ya. Jadi si tupai itu 5 meter dari bawah. Jika tupai jatuh, berapa delta U-nya? Berapa perubahan energi potensialnya? Oke. Nah, teman-teman, kita akan jawab secara singkat saja, mudah sekali ya. Untuk titik acuan Y sama dengan 0. Oke. Untuk Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 di tanah nih, di tanah. Berarti ketinggian tupai dari tanah itu adalah Y-nya berapa? 5 meter. Berarti U-nya adalah mg kali Y. Berarti M-nya berapa? Berapa teman-teman? 2 misalnya. Si tupainya punya masa 2 gitu ya, 2 kilo. Masa tupainya 2 kilo. Oke. Berarti 2 kali 9,8 dikali 5 teman-teman. Nah, berarti berapa? 98 gitu ya misalnya. 98 Joule. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian gimana kalau di balkon? Nah, titik acuannya. Jadi titik acuannya di sini teman-teman nih, titik acuannya di sini. Jadi Y sama dengan 0-nya di sini. Nah, kalau di balkon berarti ketinggiannya itu dari balkon. Nah, dari balkon ke si tupai. Yang ini berarti ketinggiannya. Nah, H-nya berarti 2 meter, 2 meter teman-teman. Sehingga U-nya adalah mg kali Y. Berarti 2 kali 9,8 dikali 2. Berarti 4 kali 9,8 berapa? 98 kali 4 2, 3 9 kali 4 36, 39,2 Joule. Oke. Nah, kemudian di dahan tupai. Nah, ini dahan tupai. Kalau di dahan tupai Y-nya dia tidak punya ketinggian di dahan tupai. Karena titik Y sama dengan 0-nya sama dengan dia di situ gitu. Berarti di sini mg 0. Jadi U-nya sama dengan 0. Enggak punya energi potensial. Nah, kalau untuk yang di sini titik acuannya di atas dia, nah ini Y sama dengan 0 di sininya. Nah, berarti U-nya adalah Y-nya adalah dia posisinya si tupai menurut di atas itu adalah negatif teman-teman, min 1 meter. Berarti U-nya adalah mg Y. Berarti 2 9,8 min 1. Jadi min 19,6 Joule U-nya. Nah, kemudian jika tupai jatuh dari ketinggian ini ke bawah, berapa delta U? Nah, coba lihat teman-teman delta U. Nah, delta U ini dia hanya bergantung pada delta Y, posisi akhir dan posisi awal. Posisi akhirnya kan ada di sini. Dan posisi awalnya di sini. Posisi awalnya di sini, akhir di sini. Berarti delta Y di situ adalah 5 meter jaraknya. Ya ini 5 meter ya. Berarti untuk menjawab nomor B dia nggak tergantung dengan titik acuan. Berarti delta U-nya langsung aja sama teman-teman. mg perubahan posisinya aja. Berarti M-nya ada 2 9,8 dikali 5 teman-teman. Jadi sama dengan tadi 98 Joule. Nah, itu kira-kira untuk menentukan nilai energi potensial gravitasi. Nah, sekarang gimana kalau sedikit lagi energi potensial elastis? Yaitu tentang sistem balok dan pegas teman-teman. Nah, jika sistem balok pegas seperti apa? Sebenarnya hampir mirip ya dengan kasus yang ini, potensial gravitasi ini M. Nah, kalau kita tarik ke sini ya, si balok ini ya telah berjalan sejauh X gitu ya. Nah, berarti ini kan F yang kita berikan, F applied ya, F eksternal. Nah, nanti si gaya pegasnya itu akan melawan dari gaya yang kita lakukan. Berarti F pegasnya selalu melawan F pegas. Jadi bisa kita tulis W ini usaha konservatif ya. W konservatifnya adalah yang tadi perubahan energi potensial dari pegas itu adalah minus W-nya. Kenapa minus? Karena tadi udah pernah saya jelaskan banyak ya, kalau W-nya minus itu artinya apa? Dia arah geraknya berlawanan dengan arah gayanya. Arah gayanya kan ke sini, perpindahannya ke kanan gitu ya. Nah, kemudian ini kalau minus itu artinya
ditransfer, ya, bukan ke bendanya tapi ditransfer ke sistemnya. Oke, minus W ya. Ya, kemudian kalau W-nya berarti minus delta U, teman-teman. Nah, seperti yang tadi sama, berarti W-nya adalah integral fx dx, karena berubah-ubah ya tiap posisi ya. Berarti dari xi ke xf, teman-teman. Nah, W-nya kita ubah karena kita ingin mencari nilai energi potensial. Berarti minus delta U-nya ke sini ya. Berarti minus delta U sama dengan integral fx dx xi xf. Nah, kemudian minusnya pindahin karena saya ingin delta U-nya saja. Oke, berarti delta U-nya adalah minusnya ke depan, minus integral xi xf dari fx dx. Nah, potensial pegas ini, sistem pegas balok ini dia berubahnya terhadap arah sumbu x, teman-teman. Berbeda dengan energi potensial gravitasi yang apa ini? Vertikal, sumbu vertikal arahnya, perubahannya arah vertikal. Berarti ini teman-teman tahu bahwa gaya konservatif oleh gaya pegas itu berapa nilainya? F-nya adalah pegas string min kx. Kenapa min? Karena dia melawan ya, selalu melawan. Berarti min, nah ini min kx, teman-teman, dx dari xi xf. Nah, min kali min positif ya, jadi kx dx saja. Oke. Nah, k-nya konstan, keluarin integral x dx. Integral x dx adalah setengah x kuadrat. Berarti setengah x kuadrat. K-nya ada k-nya, setengah k x kuadrat, batasnya dari xf ke xi. Ini adalah delta U ya. Nah, berarti teman-teman masukin aja batasnya ya. Oke, di sini aja sedikit. Oke. Ini efek pegas, potensial pegas elastis. Nah, berarti delta U-nya adalah ini setengah kxf kuadrat min setengah kxi kuadrat. Kalau teman-teman ambil titik acuannya di x sama dengan 0, di xi sama dengan 0, sehingga di sini u-nya, u akhir min 0, berarti kan setengah kx kuadratnya enggak ada, sama dengan setengah kxf kuadrat kurangi 0. Dikit lagi, berarti teman-teman punya energi potensial pegas ya, U spring sama dengan setengah kx kuadrat. Nah, inilah nilai dari energi potensial yang dimiliki suatu pegas pada titik tertentu sejauh x dengan titik acuan di xi sama dengan 0. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dukung terus channel ini dan share ke teman-teman agar teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dan ilmu yang khazanah keilmuan yang lebih di dalam fisika dasar atau memahami fisika dasar di mata kuliah tingkat 1 ini. Sampai jumpa dalam kesempatan. Salam berpsikologi.